Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Ya, kali ini di samping gua ada Oza Rangkuti. Halo Bang. Sehat ya? Sehat Bang, alhamdulillah. Iya. Oza Rangkuti ini adalah stand up jakpus. Stand up jakpus. Orang-orang mungkin sekarang tahu dari podcast ya. Iya. Tapi sebelum gue bahas podcast terlalu jauh, yang gue pengen tanyain, emang nama asli lu Oza di KTP OZA? Nama asli gue Nozanda sebenarnya Bang. Panggilannya aja Oza, iya. Nozanda Rangkuti. Nozanda Arsena Rangkuti, nama tengah gue ada lagi. Oh, gue waktu pertama gue kenal lo di Ketawa Comedy Club, gue sempat tanya ke Rais, kata gue, Oza Rangkuti ini kakaknya Ovi Rangkuti ya, kata gue. Iya. Baru sadar juga gue ternyata. Adenya Bang gue Bang. Oh, lu adenya? Gue adenya. Lu punya kakak Ovi Rangkuti gitu iya. kan? Berarti pas lu pertama ketemu gue di Ketawa, lu udah tahu abang gue? Udah tahu. Waktu masih itu sama Anya. Iya, dari Instagram lah. Iya. Lu sendiri nggak tahu sebenarnya abang lu pacaran sama Anya? Gue taunya dari kayak gosip-gosip gitu, bukan dari dianya langsung. Kenapa sih emang lu nggak sedekat itu sama abang lu ya? Iya sih Bang, maksudnya nggak ngobrol gitu. Deket mah paling abang ade pas kecil deketnya menurut gue, udah gede mah masing-masing. Ya, selayaknya abang ade aja ya. Sampai SMP lah gituan mah. Sampai SMP. Iya, sampai SMP paling. Tapi maksudnya kontakan mas sering masih serumah sih. Masih serumah. Cuman nggak tegur sapa juga ya. Iya. Cukupnya doang gitu ngobrol. Nah, menurut lu kenapa sih fenomena abang ade tuh jarang ngobrol? Kayak gua punya ade juga nggak terlalu ngobrol. Tapi pas kecil pasti lu deket kan, sering berantem segala macam. Kenapa menurut lu sih? Ya? Gengsi sih kayak Bang kalau gue bilang. Kayaknya tuh aneh gitu ngobrol sama abang gitu, dan kayak mau ngobrol apa juga gitu. Kayak menurut gue ya kayak tau deh Bang Bata sama Bang Ajis juga kayaknya nggak terlalu. Ini banget kan, kayaknya kan. Ya gue begitu. Apa kitanya ngerasa malu ya? Kayaknya sih, sama kayak canggungnya Bang. Makanya gue juga untung gue gak ada se-circle sih kayak Bang Bata gitu kan. Satu circle. Jadi ketemu keluar kota bareng ya, gitu-gitu. Gue sih nggak kebayang gue kayak gitu sebenarnya. Iya. Tapi lu suka iri nggak ngelihat ada kakak beradik tapi akur gitu? Iri nggak ya? Enggak juga sih Bang. Enggak ya. Gue mah yang penting pas tuanya nggak konflik deh gitu aja. Nggak usah akur-akur banget, nggak masalah buat gue. Yang penting lu tua gue tua, kita akur aja gitu. Iya benar. Nah, buat yang belum tahu, Oza Rangkuti ini adalah stand up jakpus dari 2000 berapa aja? 2019 gue pertama gabung. Iya. Baru juga ya? Deket-deket Jikom tuh gue baru gabung Bang. Jikom Fest? Deket-deket yang audisi playoff di Paparons gitu-gitu, itu gue baru-baru masuk tuh. Emang rumah lu di mana sih? Rumah gue sebenarnya di Jaksel, di Blok A rumah gue. Tapi karena gue open mic-nya duluan di Jakpus, gue di-invite lah ke grup Jakpus waktu itu. Oh, bukan karena domisili? Bukan karena domisili, tapi emang pada waktu itu lebih deket gue ke open mic Jakpus juga sih, Setiabudi kan. Waktu itu kan Jaksel di Jakarta kan, jadi gue lebih gampang aksesnya dulu ke Jakpus, makanya gue di-invite-nya di Jakpus akhirnya. 2019 tuh gabung komunitas Jakpus. Nah, sempat masuk Suci atau ikut? Enggak sih Bang, belum. Sempet banyak sih kayak lu ikutnya Suci 1X kemarin kan. Cuman nggak tahu gue kayak belum ini ya Bang, kayak materi clean gue ngerasanya belum banyak gitu-gitu. Walaupun kata yang lain mah yalah lu pede buat masuk, yang penting mah tes saya dulu. Bilang iya bener juga sih aturan mah. Gitu gue mikirnya kan stok materi gue clean gue dikit, tapi katanya ya lu mikir gitu kayak udah pasti bertahan berapa minggu aja lo kesana gitu malah kan. Gue bilang iya juga. Iya, kayak udah prepare aja gitu ya. Gitu. Nah, gimana ceritanya lo bisa gabung ke Ketawa Comedy Club? Ke Ketawa, jadi dulu gue dulu kan stand up mentok banget nih Bang. Gue kayak aduh susah banget nih, apa gue udahan aja ya, kayaknya bukan buat gue gitu. Nah abis itu waktu itu ada sharing di Jakpus gitu kan, karena open mic sepi banget nih. Tapi ada Bang Bari, ada Rin, akhirnya mereka sharing doang, tanya jawab. Nah ada yang nanya kan, apa sih kesalahannya komika baru nih yang umum gitu. Nah ada senior si Bang Gaong, dia jawab gini, komik baru tuh banyak yang males nonton off airan, dia bilang nontonnya di YouTube doang sama di open mic doang. Aturan di off air udah datang. Nah semenjak itu kan Ketawa baru buka tuh. Nah gue nonton mulu Bang, gue nonton MLI, gue nonton UUS, gue beli tiket mulu tuh.
Sampai pegawai sana si Sukraj tuh teman Yang India. Nah dia bilang kayak lu nonton mulu, gue juga belum kenal tuh, lu nonton mulu, mendingan lu magang aja di sini sama kita gitu. Akhirnya kamu bisa, ya udah akhirnya gue ngelamar aja di situ deh sekarang. Berarti selang berapa lama tuh dari stand up Jakpus ke Ketawa Comedy Club? Selang berapa ya? 5-6 bulan lah kali bang. 5-6 bulan. Sekitar setengah tahun mungkin. Berarti di Ketawa Comedy Club tuh lu full gitu di sana? Apa lu pulang pergi? Pulang pergi sebenarnya. Gue kan freelance ya. Sebenarnya kita tuh freelance semua bang di sana. Rais pun juga freelance gitu. Cuman Bang Yuda doang yang full gitu. Nah cuman gue biarpun freelance tapi setiap show gue pokoknya datang lah, gue pengen nonton nih gitu, gue pengen belajar gitu. Jadi gue freelance tapi gue masuk terus dulu. Sama sih sama anak-anak sih, sama Rais juga kayak gitu. Sempat keteteran gak lu semenjak pindah ke Ketawa? Keteteran secara apa tuh bang maksudnya? Acara open mic lu jarang datang akhirnya. Iya, open mic komunitas gue jadi jarang, apalagi dulu sempat bentrok tuh jadwalnya sama Jakpus tuh, gue jadi kayak nggak enak gitu kan. Aduh, gue nggak pernah datang nih berapa minggu, paling itu sih gue jadi nggak bisa keliling lagi, keliling open mic gitu kan. Nggak bisa kayak kesini nih ke Jakbar nih kan, karena dulu setiap malam ada show di situ. Paling itu keteterannya sih. Tapi sekarang masih ya di Ketawa? Sekarang masih, tapi kan acara juga udah sedikit sekarang, paling open mic doang bang. Acara lain juga kayaknya Kang Mo mau coba dia geser ke Comedy Central gitu. Yang sama band ya? Yang sama band sama band. Soalnya waktu gua ke Ketawa Comedy Club, rata-rata yang naik tuh lu Ilham, Rais, Sukraj. Circle-nya itu kata gua, ini emang dia kerja di sini sebagai ini penampil juga apa gimana gitu. Sebenarnya enggak sih, Mas. Sebenarnya kan dulu kan di awal-awal kan suka kita buka buat umum tuh, siapa nih yang mau open micers gitu. Nah, cuman kadang kalau show-nya dadakan gak sempet nyari, ya kita lah yang naik, gua, Ilham, Rais gitu. Suka sempet agak gak enak juga sih sama komik lain, kayak ini kesana kayak kita di anak buah anak mas. Iya, kayak makan panggung banget gitu. Cuman ya mungkin privilege pegawai di sana kali bang, apa gimana gitu ya. Menurut gue sih gitu. Dan tetap masih kita buka juga buat open micers ujung-ujungnya buat komik-komik kan. Gitu. Berarti lu berkarir di stand up mulai dari 2009 sampai sekarang 2021. Iya. 2019, 20, 21, 3 tahun ya. 2 tahun. Menuju 2 tahun. Menuju 2 tahun. Nah, lu tuh kemarin-kemarin tuh kayak masih pergerakan di bawah tanah, nggak kedengeran Oza tuh siapa, Oza tuh seperti apa gitu. Muncullah momentumnya ketika podcast Kesel Aja. Iya, benar. Podcast Kesel Aja dari kapan lu tag-nya? Podcast Kesel Aja dari ya nerempet gue masuk stand up sebenarnya. Oh, bareng. Dulu kan kayak di panggung tuh bawain opini tuh kayak masih ngerasa nggak pantas gitu bang, kayaknya sok keren gitu kan. Cuman ada pendapat gitu, aduh gue bikin podcast saya yang nggak ada beban gitu. Jadi sebenarnya berbarengan itu. Stand up juga, podcast juga. Stand up juga, podcast juga. Paling selisih seminggu 2 minggu lah. Gue bikinnya Startnya dari situ tuh. Startnya dari situ. Nah, yang podcast lu yang viral belakangan ini udah podcast keberapa? Gue pertama viral tuh yang mungkin lu kayak ngeliat gue bukan pertama kali viral juga bang ya? Iya, gue belum sebelum lu viral gue udah ngeliat lu. Enggak, tapi lu tahu podcast gue kan? Tahu. Setelah yang bukan yang pertama viral kan? Bukan. Gue pertama tuh waktu pas pandemi awal tuh yang ada orang ke McD Sarina bareng-bareng tuh. Nah, gue pertama viral di situ, mulai ada orang follow, senior juga nge-retweet, nge-repost gitu beberapa kan. Ada juga yang kayak banyak juga senior yang kayaknya nge-retweet gue di Twitter, tapi kayaknya nggak tahu nih gue nih stand up Indo gitu. Benar. Ya kan? Itu siapa gue liat ya? Ada kritik sama siapa gitu, kayak wah dia nge-retweet gue nih, tapi mungkin dia kira gue ya konten kreator doang mungkin gitu kan. Tapi itu mau ada episode ke 241 bang itu. Gila. Gue udah setahun itu jalannya itu. Orang mah taunya lu baru doang ya, baru langsung viral. Orang mikirnya kayak gila lu baru 1 episode udah rame. Gue bilang lu nya aja selama ini nggak merhatiin Instagram gue berarti lu ya. Lu kayaknya link on bio mulu tiap hari kayak nggak pernah lu pencet atau gimana. Dan ini kan progress followers sekarang kerasa kan, sekarang udah 13.000 ya. Sekarang 11.000. Gue ngikutin dari lu 5.000 kalau nggak salah tuh, 4.000 apa 5.000? Iya. Pas zaman itu tuh masih segituan tuh. Kata gue Oza udah 11.000 nih. Berarti lu secara tidak langsung udah punya pasar sendiri, Za? Iya, benar.
pasar dari si podcastnya sebenarnya sih. Ya pasar dari si podcastnya. Jadi seperti Adri kan. Ekstrimnya jadi seperti Adri kan. Ekstrimnya jadi seperti Adri mungkin. Di industri tidak terlalu seperti gimana-gimana. Tapi dia punya pasar sendiri. Iya, nah aku juga bingung Bang, Adri kan followersnya berapa ya? Dia followersnya berapa sih? Kayak belasan ribu doang kan? Di Instagram. Iya. Tapi gue nonton show-nya dia kayak berapa ribu kursi gitu. Nah, kayak habis ya. Kok lantai semua ini sih? Iya kan? Berarti emang mungkin ya followersnya sedikit tapi orang-orang ini Bang, iya. Orang-orang loyal gitu. Nah, lu tau nggak? Gue belakangan ini bikin podcast juga. Iya. Story Beler tuh, monolog gue sendiri. Itu gue terinspirasi dari lu. Ya, gue sempet denger Bang. Gara-gara waktu itu gue IG live sama Remin kan. Terus dibilang, iya itu si Beler ngomongin lu di podcastnya dia. Iya. Wah, langsung gue dengerin tuh podcast lu. Itu monolog juga, storytelling juga gitu kan. Iya. Kata gue berkaca di Oza, kata gue Oza aja bisa. Masa gue juga bisa. Iya, maksudnya Oza aja bisa, masa gue, karena gue orang yang objektif kalau menilai sesuatu. Iya. Podcast lu bagus bukan karena lu pansos, bukan karena lu ngeritik sesuatu jadi viral, tapi memang bobot kontennya bagus. Dan gue tahu effort lu bikin itu. Iya. Repot banget Bang. Repot kan? Gambarnya tuh harus gue tempel-tempel ya kan. Iya. Lu nyari-nyari gambar dan gokilnya di belakang ditaruh itunya tuh. Kreditnya. Iya. Jadi ada pertanggungjawaban lah. Pas awal-awal gue belum pakai tapi ada yang komen, Bang tolong hargain yang gambar. Gue bilang iya benar juga sih. Akhirnya gue taruh lah di situ. Tapi podcast lu sama yang ini lain kan Bang, maksudnya beda. Di sini kan lu ngobrol-ngobrol sama orang, di sana lu kayak emang cerita atau enggak ini nih apa email orang cerita. Iya gitu. Iya. Akhirnya kan Remin juga ngikutin tuh, bikin sendiri Ridwan Remin podcast. Monolog juga kata gue, lu sok-sokan ngomongin gue anjing. Lu juga bikin akhirnya kan. Gitu, awalnya memang dari lu sih. Lu perhatiin podcaster mana yang monolog, gue tanya. Jarang emang Bang. Jarang banget. Orang banyak ngobrol semua. Duet. Iya kan? Duet. Podcast minggu. Adri doang, Adri konsisten. Adri kan tapi jangan dihitung lah, dia mah kan dari dulu. Iya, beda gitu. Justru yang gak komik sih lebih banyak bikin monolog Bang menurut gue. Kayak siapa? Orang-orang horor kayak tadi Risa Sarasvati kan monolog. Terus peringkat 1 Spotify kan si Rintik Seduh itu juga monolog juga kan, gitu-gitu. Kalau komik mungkin emang lebih seneng main tektokan karena. Tapi kalau bikin sekarang maksud gue udah telat juga ya gimana lawannya seminggu agak lain gitu-gitu. Kalau tektokan mah udah susah, mendingan bikin mainan sendiri deh yang persaingan lu masih longgar ibaratnya gitu kan. Nah, lu yang memulai podcaster monolog setahu gue ya, pendapat stand up komedian tapi. Oh iya podcast opini. Benar. Gue dengar lu tuh anjing, kata gue mewakili. Iya. Setup ada, punchline ada. Tapi ada sisi mewakili juga. Sisi mewakilinya ada sesuatu yang kita semua nggak berani ngungkapin nih, tapi lewat Oza akhirnya terwakilkan. Gitu. Nah, dari semua podcast Kesel aja yang menurut lu ini bukan gue banget. Yang menurut lu gue puas banget nih. Gitu ya. Di episode lu ngomongin apa? Kayaknya pas gue ngomongin tentang zodiak sama yang kayak mental illness gitu Bang, kan lebay illness tuh, karena gue sebel banget waktu itu kayak anjir nih apaan sih lu semua. Karena di TikTok tuh kayak gitu semua Bang, kayak apa dikit kayak pertemanan yang toksik gitu. Padahal kayak ya namanya temen mah ceng-cengan mah ya biasa aja kali gitu. Akhirnya gue bikin lah itu. Nah cuman bener kayak yang relate ya mungkin ya seumur-umur kita gini Bang, paling 2-3 tahun di bawah kita lah masih nyampe lah. Tapi kalau yang di bawahnya lagi malah bisa ke trigger gitu. Di TikTok ada beberapa yang ke trigger gitu. Kayak lu tuh nggak ngerti apa yang dirasakan orang-orang itu gitu kan. Pas gue bilang perasaan gue udah jelas deh, gue bilangin orang apa yang gue katain yang kayak gimana gitu. Tapi paling gue dua itu sih Bang, zodiak sama mental illness. Gue zodiak sih. Zodiak ya. Oke sih zodiak. Lebih relate. Karena kita semua punya dia udah merasakan ini. Benar. Sama sebenarnya gue lebih suka kalau yang kan gue sebenarnya nggak marah doang Bang. Ada yang gue kayak apapun kan, kadang gue nyanyi, kadang gue curhat tentang cerita gitu. Nah, kadang gue sekarang lebih seneng kalau episode gue yang cuman cerita doang tapi kemakan gitu ibaratnya. Gue jadi ngerasa kayak berarti orang
nggak cuma mau denger gue marah doang nih, tapi cerita hidup gue juga mereka udah mulai peduli gitu. Itu sih. Nah, kenapa dari setiap podcast lu kenapa ada satu podcast rahasia tuh? Episode rahasia tuh, Za? Itu karena ini, Bang. Jadi kan gue pernah di take down waktu itu sama Instagram. Sama enggak. Jadi video gue nih di repost sama kayak pihak yang berwenang gitulah ibaratnya. Terus gue diteror lah segala macem gitu kan. Akhirnya gue hapus. Nah, gue sempet 2 kali kayak gitu, Bang. Gue hapus. Nah, jadi kadang gue dapet opini bagus nih. Misal gue ngeliat berita apa, terus gue tulis kayak ini bagus nih, tapi nggak mungkin bisa gue upload gitu. Sama kalau gue bawain di stand up kayaknya sih nggak bagus juga. Akhirnya gue bikin lah episode rahasia itu. Pertama gue bikin gratis, sama berbayar gitu kan. Nah, abis itu semuanya gue kumpulin episode-episode yang dihapus sama yang rahasia tadi. Terus gue tayangin di Ketawa sambil gue stand up juga. Nah itu gue jual di comika.id. Comika.id apa namanya? Digital downloadnya namanya Kesel Aja Night, harganya 100.000, teman-teman mungkin bisa dibantu. Betul. Lah ya. Nanti gue taruh di bawah linknya. Jadi di Cepet itu tuh lu udah dapat semua stand up-nya ada, episode rahasianya ada, episode kasusnya juga ada. Biasanya tuh gue jual pas masih di Zoom tuh gocap 75 gitu-gitu, Bang. Sekarang kan Cepet, jadi sebenarnya nih murah gitu. Lu dapat semuanya deh kalau lu pengen lihat. Episode rahasia tuh yang nggak mungkin ada di Instagram dan ini kan? Iya, nggak mungkin ada di Instagram, nggak mungkin ada di YouTube. Jadi emang gue cari, dan biasanya gue juga angkanya kecil-kecil aja, kayak 20 orang, kayak 30 orang, ya udah gue tayangin ke mereka gitu. Tapi lu nggak ngeri dijual digital download, sementara kan isi bobotnya kadang-kadang lu sensitif kan? Cuman gue juga waktu itu gue curhat banyak sama Bang Bari gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya kan sejauh gue lihat sih komik belum pernah ada yang kena kasus dari digital download sampai sekarang. Oh iya. Iya nggak sih? Semua yang kasus tuh pasti komiknya ngupload ke YouTube, terus ada orang rese ngupload di Instagram apa nggak di TikTok gitu. Nah kata Bang Bari, enggak sih kalau di Comika ada kata nah, walaupun gue juga nggak ngerti caranya. Misalnya ada yang nge-upload nih, Comika tahu dari mana itu. Misalkan ada orang di Semarang gitu nge-upload video lu misalnya. Nah, terus Comika mesti tahu. Ada kayak cyber army-nya. Gitu. Waktu itu kejebolan AW pidato presiden. Di-upload sama orang. Gua termasuk orang yang ngelaporin ke AW, Bang. Video lu bocor nih. Oh, lu nemu berarti. Di beranda. Itu tuh, nah lu harus tahu algoritma YouTube dulu. Semakin banyak orang yang nge-report videonya atau komentar tentang hate speech segala macam, video tersebut akan direkomendasikan oleh YouTube. Untuk di take down maksudnya? Ada di beranda, menuju di take down. Di beranda. Iya, menuju di take down. Jadi apa nih yang lagi hype nih gitu. Nah itu tuh Comika punya sistem seperti itu. Jadi begitu pidato presiden bocor, semua bergerak langsung, terus di email segala macam minta ke YouTube buat take down gitu. Tapi itu sempat berapa lama tayang ya, Bang? Sebelum Comika akhirnya berhasil? Nggak lama. Itu nggak lama ya? 5 tahun ya? Paling. Lama banget ya. Banyak yang download gitu. Udah create uploader lagi ya. Nggak nyampe seminggu setahu gua. Kalau bisa Comika tuh nggak sampai 2 kali 24 jam langsung di recover gitu maksudnya. Gue sih ada kekhawatiran itu sebenarnya. Iya sama sih, cuman kan gue mikirnya pas gue kirim mungkin mereka udah nonton ya, mereka udah ingin aman lah harusnya. Gitu. Tapi setiap dari semua episode podcast Kesel Aja yang bikin lo diserang dan diteror, diserbu orang-orang yang ngebenci lo tuh episode apa? Episode yang adalah waktu itu gue ngatain inilah oknum lah. Tapi karena gue belum belajar, jadi inian gue masih berantakan, Bang. Gue nggak nyebut oknum. Habis itu gue menayangkan gambar. Gue belum belajar ITE waktu itu. Packagingnya masih kasar ya? Masih kasar, masih kayak marah-marah doang. Dan karena mungkin gue waktu itu belum viral kan, jadi kayak masih terbiasa. Nih yang nonton nih lingkup kecil, kayak nggak mungkin deh ke kalayak keluar. Nah ternyata ada yang nge-repost satu, udah tuh berentet tuh. Setelah itu baru gue belajar ITE itu apa yang nggak boleh nih, apa yang ini gitu. Apa yang lo dapat belajar ITE? Yang gue dapat sebenarnya ITE tuh apa ya? Kayak selama kita nggak munculin gambar atau misalkan nggak secara eksplisit kita ngatain orang gitu,
sebenarnya masih aman bang sebenarnya. Jadi misalkan ada pejabat namanya Roni gitu misalnya. Nah terus di sini gue bilang nih, hey Roni, brengsek lu. Nah itu sebenarnya gue belum kena ITE tuh, karena Roni siapa nggak jelas, masih bisa kayak gitu. Nah tapi resikonya adalah misalkan kita nggak ngelanggar ITE tapi kita misalnya dikenain dari luar jalur hukum juga, ibaratnya gitu. Jadi kan nggak maksudnya kalau di penjara oke lah kita bisa berkelit, tapi kalau misalkan lu apa gitu yang lain-lain kan kayak gitu-gitu kan lebih ngeri lagi. Makanya sebenarnya percuma juga belajar ITE, pikir-pikir juga. Apa perlakuan paling parah apa yang lu dapetin? Gue sih alhamdulillah belum pernah ada yang sampai datang sih bang. Paling cuman kayak teror terus WhatsApp abis itu. Nah yang gue malas ini, makanya profil gue bersihin kan tadi kan gue kasih tahu tuh band gue namanya ini, belakang gue ini. Nah itu di ini boy, tuh nggak bener tuh personil kalian bla 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 gitu. Malah diserang dianya. Iya. Akhirnya sekarang udah gue tulis di bio gue podcast sesel aja doang aja deh, biar kalau ada masalah lagi ke gue aja semuanya gitu. Paling begitu bang. Belum terlalu parah ya? Belum terlalu parah. Sebenarnya lebih parah di sini mah kayaknya lebih serem kalau sama personal bang menurut gue. Kayak si Ridwan Remin kemarin tuh itu menurut gue lebih beresiko malah. Sama siapa? Ruben? Sama Ruben, karena kan kita nggak tahu Ruben ngeremnya di mana. Kalau dia tiba-tiba, ini gue keluar 1M nih, asalkan di penjara tuh komik tuh. Bisa sih gue masuk, gue bilangnya kan. Bisa ya. Gitu. Lebih bahaya ya. Lebih bahaya. Nah makanya kayak kemarin gue mau Lutfi Agizal bang, dia marah juga tuh. Jadi dia bilang saya tunggu tiket baiknya 2x24 jam gitu. Nah pas gue lihat di YouTube, dia suka ngelaporin orang hate speech gitu. Lah gue ngeri juga kan. Akhirnya gue minta maaf aja di TikTok. Gue bilang ya udah bang, besok-besok kalau gue mau ngatain lo gue DM dulu deh. Izin dulu. Gitu. Personal tuh lebih bahaya kalau gue bilang sih. Dibandingin ngatain apa gitu instansi atau misalkan ormas lah misalnya gitu ya. Menurut gue sih malah lebih bahaya lo ngatain artis yang pribadi baperan. Dia punya duit, dia punya dukungan sosial ya kan, bahaya banget itu. Exposure juga gede. Tapi kalau misalkan yang lu bilang UITE tadi, kalau misalkan Remin nyebutin Ruben doang tanpa Onsu, sebenarnya harusnya nggak kena bang. Dan Remin kayak gitu pun sebenarnya gue belum tahu itu ITE apa enggak kan, karena kan misalkan, nah itu dia masa kan pencemaran nama baik sama penggiringan opini kan sebenarnya kayak aneh banget buat gue gitu. Kayak batasnya di mana pencemaran nama baik itu kan. Betul. Nah tapi kan andai kan Ruben bergeraknya nggak dari jalur hukum juga yang bahaya kan. Jadi misalnya gerilya itu ya. Misalnya si Remin kayak saya nggak ngelanggar hukum, Ruben juga ya udah gue nggak ngelanggar hukum tapi mungkin gue viralin video lu terus apa kayak mungkin TV disuruh jangan undang Remin atau apa. Kita nggak tahu dia sehebat apa kan kapasitasnya. Kita kan nggak pernah tahu tuh. Yang takutnya ekstrimnya malah si Ruben nyewa orang atau gitu. Nah kan gitu yang takut bang. Ya kan? Ngeri ya. Dia bayar orang buat udah bikin itu terlihat seperti kecelakaan misalnya. Itu kan ngeri banget kan. Ngeri banget sih. Nggak bisa diprediksi lagi. Iya benar-benar. Makanya. Tapi lu sampai kapan mau bikin podcast berada di jalur-jalur? Soalnya kan yang di TikTok viral tuh lu tuh mainnya sarkasme kan. Kayak lu misalkan gue suka nada ini karena nada ini A dari A, B dan C. Gitu, gue tahu itu maksudnya kesana gitu. Sampai kapan lu mau main seperti itu, Za? Gue kalau di TikTok juga, ini juga gue udah seminggu sih nggak ngepost. Gue juga malas juga sebenarnya bang. Kenapa? Soalnya kan gue kan misalkan kayak misalnya gue di podcast gue kan kayaknya isu negara tuh sekali-sekali aja gitu ya kan. Nah di TikTok tapi mungkin gue kasihkan main gituan karena FYP, jadi gue takutnya gue malah kelihatan kayak ya anak muda yang apalah memperjuangkan politik banget gitu-gitu. Iya benar. Soalnya gue sampai titik dimana gue ngepost yang nggak ada negaranya nih, ini tapi di TikTok ya. Nah yang komen tuh nyangkut pautin sama negara gitu bang. Karena udah ketanam ya. Seakan-akan gue lagi sarkastik ke situ, padahal kayak enggak, ini emang topik keresahan gue nih yang gue bawain nih. Tapi orang mikirnya kayak, oh lu ngomong gini maksud lu nyindir si itu, padahal sakit sama sekali. Itu. Iya jadi nafsirnya malah ke situ kan. Nah gue terjebak
oleh inian itu bang. Iya, oleh spot negara ini. Oleh spot negara ini. Iya, makanya gue tanya, kata gue, lu mau sampai kapan sih? Soalnya kalau gue pribadi, kalau lu terlalu ngupload yang nge-up yang negara ini, nggak masalah sih. Iya. Cuman sayang si Zodiac nih, lu pernah punya sesuatu makanya. Yang tidak menyangkut paut ke negara, tapi kontennya. Iya. Nah gitu kalau gue. Nah, gue mungkin belum bisa ngeramu jadi versi TikToknya juga, karena kan kayak misal emang beda formula kan, kayak yang gue bikin di YouTube gue masukin TikTok tuh belum tentu kena gitu. Betul. Mungkin gue dengan 1 menit, mungkin bintang Emon biasa ya, cuman gue belum menguasai mungkin kayak monolog tanpa edit gitu 1 menit gitu, mungkin belum terlalu ini bang. Iya. Gitu. Lu harus melewati tahap editing dulu ya pasti. Kalau sarkasme gue udah bisa deh pakai nggak usah diedit gitu. Nah tapi kan podcast gue kan banyak kebantu sama editing banget sebenarnya. Betul, sangat. Misalkan itu dibuang editingnya dibawain di panggung stand up juga pasti beda lah gitu. Anyep pasti menurut gue. Betul. Gitu. Nah si podcast Kesel Aja ini naik bikin lu jadi apa sekarang? Di Hire Noise? Di Hire Noise ya, tapi di Hire Noise sebenarnya dari podcaster lain gitu. Jadi dia menang lomba podcast, habis itu gue diajakin mau gabung. Apa yang ngaruh apa ya? Yang gue seneng sih ya di notice, terus ya kenal senior gitu-gitu doang bang. Di fallback sama senior gitu-gitu kan, diundang-undang masuk YouTube lah atau apa gitu-gitu sih. Yang paling gue kerasa malah lebih ke di komunitas sih bang sejujurnya, dibandingin di orang luar apa gitu ya. Gitu. Akhirnya gue bisa bikin acara di Ketawa gitu kan. Iya kemarin sold out. Terus itu apa yang stand up Jakpus tuh bikin acara roasting lu. Iya, STMJ. Iya. Orang-orang tuh udah ngomong, ke Popon juga ngomong. Itu yang datang tuh masanya Oza semua layar katanya. Iya. Masa mereka kayaknya emang udah garis keras juga nih. Bahkan kalau gue nggak ada podcast itu entah kapan deh, berapa tahun tuh gue bisa bikin acara di Ketawa. Betul. Itu kan lama banget tuh. Iya. Itu sih ngebantu gue sih. Gue juga sempet nonton lo di waktu acara seminar podcast tuh yang hostnya Buluk. Oh iya. Di Blok M, M-Block. Itu penonton lu bukan Za? Itu penontonnya ada beberapa yang penonton gue, tapi beberapa emang kayak penontonnya sana. Jadi kayaknya si Mr. Popo tau gak sih? Iya, Mr. Popo. Dia kayaknya tuh lagi pengen bikin semacam kayak stand up Indo mungkin sebenarnya ya, gitu besarnya, tapi podcast gitu. Nah, makanya dia diundang-undangin tuh gua segala macem, dan dia juga ngundangnya nggak yang nama-nama gede lah ibaratnya, kayak dia mau makan di situ. Nah, gua tampil di situ. Kayak yang lain tuh serius-serius gitu, Bang. Ada yang seminar kan, pakai caranya, iya gitu-gitu. Gua bilang, gua ini deh. Gua ngelawak dari situ gitu, gue stand up aja gitu, gue marah-marah gitu. Tapi responnya apa tuh? Responnya kena sih bang. Pertama gue ngatain yang seminar kan, gue lupa yang seminar siapa ya. Tapi dia kayak udah lembaga gitu bang, dia kayak box to box atau atau apa gitu. Nah dia seminarnya tuh klise yang kayak apa konsisten, monoton, bla 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 bla. Terus gue naik langsung. Kemarin siapa yang nonton seminar sini ya? Tuh kan saya. Tolong lu jangan gampang percaya main gitu-gitu. Orang ketawa bang. Berarti orang juga relate kayak iya juga sih, gue juga heran tuh seminar begituan. Tapi si pihak itunya yang lu sikat, si Mr. Popoy sih ketawa seneng banget ya. Aman-aman gitu. Aja ya. Gue juga sempet tanya juga kayak, Mas, podcaster bisa di, kan mungkin gue takutnya kebiasa di komik kan, ngecengin aja. Ini bisa di dan ini kira-kira mas, ya udah aman mas, aja bawain aja. Ya udah kira gue bilangnya kayak gitu. Gue juga takut juga sebenarnya awalnya, tersinggung gitu kan. Iya. Kaget ternyata. Tapi proses kreatif lu bikin podcast Kesel Aja nih sama nggak sama penulisan stand up? Lu lihat berita, lu ketik, lu kasih opini. Iya, tapi lebih gampang di podcast mungkin karena gue kayak nggak ada beban punchline gitu bang. Kan kalau stand up tuh gue harus punya opini dulu, segala macam harus patah banget gitu kan. Nah kalau Kesel Aja untungnya, nah makanya kadang gue kasih episode yang nggak muluan lucu-lucuan mulu gitu. Kadang gue serius banget, kadang gue sedih banget supaya orang nggak, gue pengen ini kalau bisa cara nikmatinnya jangan cuman ketawa doang nih. Kayak sebenarnya kan Adri kan awal minggu tuh menurut gue cara nikmatinnya nggak cuman ketawa doang gitu. Kalau kita mau ketawa ya langsung aja dengerin seminggu atau GJLS aja sekalian gitu kan. Tapi kan PAM kan beda tuh. Nah gue pengen jadi
yang kayak pam gitu, apa mikir juga, habis itu juga kalaupun dia lagi serius banget 10 menit juga kita tetap kayak nggak ngerasa kayak Adri dragging gitu, tapi kayak menikmati aja. Karena orientasinya bukan nge-punch kan. Karena orientasinya bukan nge-punch, nah itu yang enak kayaknya. Susahnya kan kalau orientasi kita nge-punch tuh ya jadi kayak berusaha ya kayak seminggu kayak ini tadi udah nggak bakal bisa. Gue bilang sih kalau sekarang sih susah banget. Iya gitu. sih. Tapi selama lu stand up ada yang bilang nggak, Oza stand up nggak lucu, podcast aja dah. Itu paling netizen YouTube. Pernah ada? Pernah, tapi kan ya maksud gue kan yang diupload di YouTube kan bukan materi gue yang apa gue andalkan banget gitu. Materi clean tuh kan. Terus nih orang nggak lucu gitu. Ini dong apa di podcast aja. Terus sempat gue jadi video perkenalan gue potong kan. Video lagi UFC tuh bang. Jadi gue buatin episode, gue cuma bilang nama gue Oza dan gue ini seorang ya selain tertukang tiket di bawah ya. Nah itu ketawa tuh di tempat karena kan orang relate kan, tadi gue robek tiket sama dia nih. Nah gue taruh 6 detik itu, terus orang komen kayak, bro menurut gue lu lebih lucu podcast dibanding stand up. Ya lu menilai dari 6 detik itu, ya ampun. Brengsek. Dan yang notabene-nya dia juga nggak nonton langsung. Iya. Nggak tahu lu di bawah, ya kan? Itu juga opening doang gitu. Kenapa lu jadikan itu perbandingan gue stand up seumur hidup, brengsek banget. Tapi kenapa lu potong yang itu, Za? Soalnya yang lain kan kayak udah masuk materi gitu. Gue tuh pengen ada video perkenalan gue yang udah ada tawanya lah. Nah di situ doang gue dapat, akhirnya gue masukin situ. Gitu. Ya gue sih ngerasa pasti gitu nih. Karena lo berdiri di 2 kaki, satu podcast, satu stand up. Pasti salah satu ada yang dikorbanin nih. Misalkan lo stand up gitu, Oja nih lucuan podcast stand up pasti gitu. Pasti ada. Ada aja kayak gitu kan. Malah ada yang mungkin nggak tahu gue komik gitu ya. Tapi dia beli tiket gue yang pas di STMJ itu bang, yang gue roasting tadi tuh mau nama Raya sama Syukron kan. Jadi kelar acara kayak pas sebelumnya dia papasan sama gue nih, bang abang Oza iya. Ntar tampil bang, iya jam berapa nanti nih malaman. Iya. Nah terus ya gue ngerosting kan, gue di roasting gue balas itu. Nah ternyata si orang ini mikirnya gue bakal podcast live gitu kan, ya bukan gitu mas. Terus maksudnya konsepnya nggak gitu. Terus? Iya bang, gue pikir lu bakal podcast live, ternyata lu apa ceng-cengan doang gitu. Ya anjir kan udah jelas nih di poster flyers roasting battle gitu. Iya, nggak ada podcastnya. Nah itu Za menurut itu gua. resiko gue ya. Iya, saking lu punya fans garis kerasnya sehingga ketutup tuh lu stand up, ketutup lu roasting, ketutup lu sebagai komika gitu. Kecuali kalau ya gue bisa setahap Adri yang sampai bisa kayak dalam banget gitu, orang tuh tahu dia tuh dalam di mana. Belum lah menurut gua proses, karena lu kan baru 3 tahun, Adri berapa tahun? Iya sih, dia dari 2000 berapa itu PAM tuh. Iya lama banget ya. Lama banget. Nah waktu podcast lu viral sempat berbahaya nih, dikritik segala macam, respon keluarga pada tahu nggak? Keluarga gue tahu, nyokap gue sih yang tahu karena kan dia follow kan. Ya dia panik gitu bang, nangis dia waktu itu. Apa? Ibu gue pas yang gue diteror itu, soalnya dia serem kan, karena yang komen-komen kan kayak, kita tangkap, kita tahu anda tinggal di mana gitu-gitu. Akhirnya udah gue hapus lah episode-nya, terus gue minta maaf ke orang-orangnya gitu-gitu. Ya gue denger di podcast lu tuh yang nyokap lu, udah Za, berhenti kamu gini-ginian ya gitu ya. Iya. Gitu dia bilang balik kayak dulu aja lagi, bahasa yang deket-deket aja gitu, nggak usah lah singgung-singgung negara katanya gitu. Abang lu merhatiin nggak? Abang gue baru merhatiin kayaknya, karena baru-baru ini aja akhirnya temennya dia ada yang ngasih tahu. Evi ini adik lu bang sih, gitu baru-baru ini doang bang, sebelumnya nggak ada. Cuek gitu aja. Iya. Lebih ke gua yang Za ini abang lu Za gitu. Lebih sering gua digituin. Iya benar. Sekarang gantian ya. Sekarang gantian lah, sekali lah mulai lah. Iya benar. Tapi itu di luar stand up, di luar podcast, sebenarnya lu kerja nggak sih? Lu niat mau kerja atau? Gue dulu kerja bang. Gue dulu kantoran gue. Di mana? Dulu gue sempat editor di PH gitu, terus editor lagi juga di ini lain. Terus gue sempat sebelumnya lagi gue kayak kru di studio musik gitu, macam-macam bang, usaha-usaha juga gue coba-cobain gitu. Cuman sekarang pengen fokus ke sini aja. Sekarang gue pengen ya kalau bisa hidup dari hal yang inilah,
yang lu suka. Hal yang gue suka dan emang hal yang gue pilih, bukan hal yang orang tua tentukan. Iya, bukan hal yang gue ada di sana karena kesempatan doang gitu. Kan kadang gitu kan kayak lu bisa ngedit nggak bisa sih, tapi kalau duitnya mah gue bisa pelajarin dulu nih gitu. Nah gue berusaha kalau bisa nih emang jalan yang gue pilih, bukan yang gue paksain gitu sih sebenarnya. Iya benar. Orang tua mah support aja kan sekarang. Orang tua support aja sih sekarang sih gitu. Secara ini mah udah mapan sekarang ya. Secara ini mah lumayan income ya. Dan soalnya kan gue jualan makanan juga bang. Nah sebenarnya gue baru dikasih kebebasan karir tuh sama orang tua gue belakangan semenjak ya udah lu udah ada dagangan, jadi lu udah ada pegangan lah. Jadi kalau lu mau ngejar hobi ya silakan gitu. Karena hobi kan lama kan bisa cair kan, kayak main musik, stand up gitu. Awal-awal juga kayak ngapain gitu. Gue juga kerja di Ketawa juga gue nggak bilang awalnya. Gue pergi emo tiap hari gitu. Akhirnya dia tahu sendiri deh. Di band lu berapa lama? Di bandnya gue udah tahun ke 10 atau 9 sekarang. Lama banget juga gue. Apa sih namanya aja? Namanya Piston, band-band kayak metal. Punk metal gitulah. Punk metal gitu, lawless gitu bang, gitu bang. Record kita lawless waktu itu album pertama. Lu sebagai apa? Gue drummer. Oh, lu drummer. Padahal suara lu oke aja. Suara gue tapi kalau buat nyanyi mah kagak bang. Iya nyanyi mah kagak. Kalau buat ngomong sih oke sih. Kalau buat nyanyi bercanda sih, maksudnya gue ngerti nada sebenarnya. Iya. Gue paham nada kayak lu juga tahu kan bang, lu bisa apa kalau gue lihat di apa Sontoloyo kan, mungkin gak ada yang bisa nyanyi tapi semuanya melek nada gitu. Kan ada juga kan teman kita yang misalnya suara bisa melengkung, tapi kita kasih C nih, ntar dia nyasar sendiri oktavnya di mana gitu. Betul. Nah gue tahu nada doang, cuman gue kalau nyanyi nggak bisa. Gitu. Lu di band apa reaksi teman-teman lu ketika gue stand up? Kesel aja Dan sih. Stand up. Kalau stand up itu support-supportnya sih bang. Jadi gue pertama langsung curhat ke vokalis gue sama ke gitaris gue kayak gue nyoba stand up nih. Gue awal juga nggak enak kan, tapi gue ngeliat ada Patra Gumala nih gitu. Karena dia kan ngeband juga dan lumayan sama tuh sama band gue bang, bandnya Bang Patra kan. Akhirnya berarti gue bisa juga deh gitu. Kalau kesel aja sih emang langsung tahu, karena gue begitu bikin langsung gue upload gitu kan di Instagram. Kalau stand up gue awalnya gue diem dulu bang, kayak berapa bulan gitu gue open mic diem aja gitu. Kayak Za di mana lo? Ini acara keluarga gue. Terus baru tiba-tiba gue upload foto lagi stand up. Emang gitu. Kenapa sih lu bilang lagi stand up? Nggak tahu, gue takut teman gue datang pertama bang. Stand up di mana gitu. Terus datang gitu. Emang kenapa kalau datang? Nggak tahu ya, gue ngerasa kayak ini anak baru nih bawa temen segala, udah gitu ngebom lah kan pasti ngebom bang dulu kan. Gue takut kayak kejakpus gitu bawa temen kayak so asik banget nih orang nih, mana nggak lucu lagi gitu. Buat teman-teman semua yang pengen tahu stand up-nya Oza bukan cuma podcast, stand up juga. Tolong. Stand up juga dia udah bela-belain tidur di Ketawa, latihan di Ketawa. Gue ingat banget waktu lu di Ketawa masih malu-malu tuh Zat. Iya. Nunduk aja. Itu show apaan bang ya? Pertama lu, yang headliner night itu. Ernest ya. Iya. Nunduk. Oza dulu ketemu yang lain nunduk gitu. Dia masih kayak, ini Dani Belen. Sekarang gantian, Oza nih. Gak segitunya juga dong. Buat teman-teman semua yang pengen nonton stand up-nya Oza, ada jejak digitalnya. Dia jual digital downloadnya di comika.id. Namanya Kesel aja Night. Harganya Rp100.000 aja. Rp100.000 lu bisa dapat stand up-nya Oza beserta episode rahasia podcast. Iya, benar. Luar biasa. Itu aja dari gua, Za. Terima kasih banyak ya. Oke, makasih banyak nih Bang Ani. Udah sini. Semoga teman-teman semua bisa jadi podcaster. Kalau pengen ya. Kalau pengen gitu. Thank you, Za. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.